Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pemasaran produk. Kegiatan pemasaran produk yang pertama yaitu adalah apa sih pemasaran itu? Pemasaran itu adalah proses sosial dan manajerial oleh individu atau kelompok yang mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk dengan pihak lain. Di sini mengatakan proses sosial. Proses sosial itu adalah proses di mana terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Di sini subjeknya adalah individu atau kelompok. Lah, di mana individu atau kelompok ini mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan. Apa yang diciptakan? Yang diciptakan itu kalau misalkan bidang usaha itu kan ada dua, bidang usaha jasa sama bidang usaha dagang. Kalau bidang usaha jasa berarti yang diciptakan adalah jasa berupa pelayanan. Kalau bidang usahanya dagang berarti yang diciptakan adalah produk atau barang. Ketika sudah menciptakan barang ataupun jasa, lalu barang dan jasanya itu ditawarkan kepada siapa? Ditawarkan kepada pembeli atau calon konsumen. Nah, setelah ditawarkan pasti nanti terjadinya pertukaran tuh antara penjual dengan pembeli. Yaitu yang ditukarkan apa? Produknya itu bisa berupa jasa ataupun barang, seperti itu. Selanjutnya yaitu prosedur di dalam pemasaran. Prosedur dalam pemasaran itu di sini ada empat ya. Yang pertama adalah, jadi kalau di dalam pemasaran ini harus ada 4 prosedur ini. Kalau tidak ada, belum dikatakan melakukan prosedur pemasaran. Yang pertama adalah melakukan pemilihan pasar. Jadi sebelum dilakukan pemasaran itu harus diteliti dulu, tidak hanya fisik aja yang meneliti, tapi di dalam pemasaran juga harus teliti. Misalkan teliti tempatnya, mau di pasar mana, mau di pasar Genteng Ngetan, Genteng Kulon, atau Ketempu, atau ketiganya. Nah, terus kaitannya sama calon konsumen itu ditentukan berdasarkan umur atau gender atau penghasilan. Terus yang kedua, yang B, yaitu memilih saluran distribusi. Saluran distribusinya itu mau menggunakan saluran distribusi yang mana? Saluran distribusi itu ada 5 ya. Saluran distribusi itu ada 5. Saluran distribusi itu ada 5. Yang pertama adalah produsen ke konsumen. Contohnya misalkan pabrik atau perusahaan tempe tahu. Konsumennya langsung beli tuh ke pabriknya, itu namanya saluran yang pertama, yaitu produsen langsung ke konsumen. Yang kedua adalah produsen ke pengecer baru ke konsumen. Artinya di sini ada pengecernya. Pengecer itu bisa, contohnya itu reseller atau toko kelontong. Jadi tempenya atau tahunya itu dijual dulu ke pengecer, lalu pengecernya itu ke konsumennya itu belinya nggak ke pabrik, tapi melainkan belinya ke tokonya, ke toko kelontong, seperti itu. Yang saluran distribusi yang ketiga yaitu melalui produsen dulu, dari produsen dulu ke pedagang besar, ke pengecer baru ke konsumen. Jadi ada pedagang besar di sini. Pedagang besar di situ adalah contohnya grosir atau grosir. Terus saluran distribusi yang keempat yaitu dari produsen ke agen, ke pengecer baru ke konsumen. Agen itu seperti sales marketing. Biasanya kalau toko kelontong itu kan mesti ada yang datang, ada yang menawarkan produk. Nah, biasanya agen itu menawarkan produk dalam satu perusahaan, misalkan perusahaan Unilever atau P&G atau Siantar Top kalau di jajan itu ya. Berarti agen, kalau agennya P&G ya berarti jualnya hanya produk-produk dari perusahaan P&G, seperti itu. Terus yang saluran distribusi yang kelima yaitu dari produsen ke agen baru ke pedagang besar, ke pengecer baru konsumen. Ini kelima-limanya ada. Setelah ke saluran distribusinya, mau milih yang mana? Yang ketiga adalah menentukan harga. Kan kalau ada produk sama produknya itu berupa jasa ataupun barang, itu pasti harus ditentukan harganya. Kalau jasa, misalkan jasa salon, mengkeriting, itu mau mengkeritingnya itu mau dihargai berapa, atau produknya itu mau dihargai berapa. Terus yang keempat adalah promosi. Ini kaitannya sama media promosi, strategi promosi ataupun media atau metode promosi. Nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya. Masih lanjut ya di video berikutnya, yaitu di part 2. Sampai jumpa di part 2 ya.